Suatu saat saya punya teman namanya Habib Mundir Musawa. Mungkin panjenengan tahu bahwa beliau itu yang punya majelis Rasulullah, itu yang khidmah di majelis Rasulullah. Sebelum meninggal beberapa bulan saya sempat duduk di rumahnya Habib Muhsin Al-Hamid. Waktu itu beliau tinggal di rumah Habib Muhsin berapa tahun sebelum meninggal itu. Kemudian beliau itu cerita bahwa beberapa saat yang lalu mengumpulkan kurang lebih 100.000 orang di Monas. Setelah acara itu selesai, usai, dalam hatinya ada perasaan bangga kepada Rasulullah. Bahasa Jawanya Danio banggane Kanjeng Nabi kali kula. Ngumpulno umate sakmene akene demi sholawat dan mengagungkan Rasulullah. Dan alangkah bangganya Rasulullah denganku dalam hatinya. Alangkah bangganya Rasulullah, bahagianya Rasulullah denganku. Setelah itu beliau itu tidur bermimpi. Dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Rasulullah. Wajah beliau berseri-seri karena bahagia atas perkumpulan para pencinta Nabi Muhammad mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Akhirnya melihat wajah yang berseri-seri terus, Habib Mundir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau bahagia dengan perkumpulanku tadi malam?" Maka beliau Rasulullah menjawab, "Aku bahagia." Majelis seperti ini membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Kemudian Habib Mundir bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling membuatmu bahagia?" Dalam hati Habib Mundir tanya seperti itu, kepingin namanya disebut. Karena beliau yang memegang kendali semuanya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Mundir, sampaikan salamku dan sampaikan kebahagiaan hatiku kepada mereka yang dari beberapa hari lalu masang umbul-umbul dan karpet. Mereka tidak disebut, tidak diagungkan, tapi mereka lebih capek dari yang di panggung, lebih capek dari yang ceramah. Orang tidak akan melihatnya, bahkan mungkin memandang dengan sebelah mata, tapi Nabi Muhammad melihatnya. Orang tidak akan membanggakannya, tapi Rasulullah bangga kepadanya. Orang tidak akan mengagungkannya, tapi Nabi Muhammad mengagungkannya, bahkan menyebut nama mereka. Kata Habib Mundir ketika bangun tidur, "Nyesel saya tadi malam di panggung, tahu gitu saya yang masang karpet. Tahu gitu saya yang masang umbul-umbul. Kalau tahu begitu tingginya kedudukan mereka yang khidmah di majelisnya Nabi Muhammad ada di hati Rasulullah SAW. Apa hadirin yang kita inginkan selain mencari tempat di hati beliau Nabi Muhammad? Apa di dunia ini yang lebih mulia dan lebih indah dari seseorang yang memiliki tempat di hati beliau baginda Muhammad? Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berjumpa dengan nabinya Muhammad, Allah sambut Rasulullah, "Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam untukmu wahai Nabi, rahmah dan berkah dari Allah. Tapi Nabi Muhammad gak menjawab begitu saja, "Assalamu alayna." Tapi Rasulullah menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin." Salam untukku dan untuk orang-orang yang saleh. Kata para salafus saleh, beruntung orang-orang yang ada di hati Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kenikmatan yang lebih besar dari surga. Kenikmatan yang paling besar adalah memandang zat Allah. Manusia mendapat kenikmatan itu akan fana, lupa dengan segalanya. Tapi Nabi Muhammad ketika berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala
masih mengingat mereka orang-orang yang dicintainya dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam untukku dan untuk para wali dan kaum sholihin. Beruntung yang disebut oleh Nabi Muhammad di hadratullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap agar mau maulid di sini, mau maulid dimanapun, punya peran dalam diselenggarakannya maulid, agar insya Allah Nabi Muhammad cinta kepada kita, bangga kepada kita, ada kita di hati beliau Rasulullah SAW.